Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Robikal Muntaha Meliala sebagai dosen pengampu mata kuliah Riset Public Relations selama 1 semester ke depan. Bagi Anda yang sudah bertemu saya di semester sebelumnya, saya ucapkan selamat jumpa kembali kepada saya di tantangan yang lebih baru. Kemudian bagi yang baru pertama kali bertemu saya di semester ini, saya ucapkan selamat datang. Pada semester ini, saya mendapatkan mandat untuk mengampu mata kuliah riset public relation kepada 3 kelas. Pertama, kelas 41.4A.37, kemudian yang kedua 41.4B.37, dan juga 41.4A.01. Semoga pertemuan kita menyenangkan dengan tantangan yang baru. Riset Public Relations ini adalah mata kuliah workshop atau mata kuliah berkarya yang berbeda dengan mata kuliah teoritis sebelumnya. Jadi tidak ada UTS dan tidak UAS yang sifatnya online, tapi output atau luaran yang diminta adalah karya. Jadi komponennya juga berbeda dengan mata kuliah teoritis yang lain, di mana 15% kamu dinilai dari keaktifan di forum e-learning.psi.ac.id dan juga mengerjakan tugas-tugas yang saya minta. Kemudian 65%-nya dilihat dari karya yang akan kamu kumpulkan kepada saya, gitu ya, portofolionya, dan 20% nanti bagaimana keaktifan kamu dalam mengikuti agenda workshop atau seminar yang sudah ditentukan oleh Prodi Public Relations. Secara garis besar, mata kuliah riset Public Relations ini ada 2 tugas yang harus kamu kumpulkan kepada saya. Pertama, tugas untuk UTS yang dikerjakan secara individu, di mana setiap individu harus membuat kerangka penelitian dari kajian riset PR yang ditemukannya, gitu ya. Kemudian untuk UAS sifatnya berkelompok dari 3 sampai dengan 5 orang, di mana kamu harus benar-benar observasi secara real atau nyata ke organisasi atau perusahaan yang dituju dan mengerjakan 4 bab laporan penelitian riset public relations. Jadi mata kuliah ini tidak dapat dikatakan sebagai mata kuliah yang mudah ya teman-teman. Dari sekarang sudah silahkan mengecangkan ikat pinggang dan mencari atau melobi kira-kira organisasi atau perusahaan mana yang dapat diobservasi. Saran saya sih dapat dimulai dari lingkungan pribadi dulu. Jika kamu sekarang sudah bekerja, itu menjadi poin plus ketika kamu dapat meneliti tentang kajian humas yang ada di organisasi kamu. Nah, bagi kamu yang belum bekerja, bisa kamu lobby atau negosiasi dari link-link dari keluarga yang pernah kamu punya, atau memang kalau misal tidak punya link sama sekali, berarti kamu harus ketuk-ketuk pintu dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Nah, berarti dari sekarang sudah mengencangkan ikat pinggang ya teman-teman untuk membuat surat riset yang dapat diakses di webstudents.bsi.ac.id. Karena nanti output yang diminta untuk UASnya nanti adalah surat keterangan riset juga dari organisasi yang sedang kamu observasi, di mana itu dikerjakan secara berkelompok dari jumlah minimal 3 orang sampai dengan 5 orang. Ya, itu kira-kira tantangan kamu ke depan. Nah, riset yang dilakukan nanti terkait laporan penelitian yang sifatnya berkelompok itu dapat dilakukan secara wawancara virtual dengan keinforman yang sudah ditentukan maupun wawancara secara langsung gitu ya, karena masih pandemi COVID-19 ya. Jadi silahkan kamu bikin appointment dulu kepada kinformen dari perusahaan yang kamu teliti. Nah, jenis wawancaranya boleh secara langsung bertemu tatap muka secara fisik maupun secara virtual. Nah, nanti laporan penelitian kamu dilakukan secara per kelompok itu tadi untuk memenuhi tugas UAS juga dipresentasikan kepada saya dan divideokan. Lalu videonya itu dikonversikan ke dalam link Google Drive, di mana ketua kelas yang akan bertanggung jawab kepada saya untuk mengumpulkan link Google Drive dari semua presentasi kelompok gitu. Kira-kira gambaran dari tantangan kamu 1 semester ke depan terkait mata kuliah Riset Public Relations ini. Nah, nanti ketentuan laporannya secara teknikal juga dapat kamu baca di slide yang dapat diunduh juga di e-learning.psi.ac.id. Dikerjakan di kertas A4 dengan aturan secara garis besar, margin kiri 4 cm, margin kanan, kemudian atas dan bawah 3 cm, menggunakan font Times New Roman, dan untuk integrasi teks di dalamnya dengan ukuran 12, tapi untuk judul 14. Nah, lebih detailnya silahkan kamu baca kembali
PPT ini, dan juga nanti saya akan share contohnya bagaimana contoh pengerjaan laporan dari senior kamu yang mengerjakan 2 bab untuk UTS dan 4 bab yang dilaksanakan secara berkelompok. Berikut juga dengan surat keterangan riset perusahaan yang kamu observasi. Nah, sebenarnya saya tidak mau menjelaskan ketentuan HER karena saya mengharapkan semua mahasiswa dan mahasiswi yang bertemu saya lulus semua. Tapi apa kata ketika fakta mengatakan terkadang ada beberapa orang yang tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, bahkan tidak pernah masuk sama sekali, atau mengumpulkan tugas tapi asal-asalan, tidak sesuai dengan standar. Berarti ya tidak mau tidak mau harus menempuh konsekuensi ya tidak lulus. Ketika tidak lulus, saya garis bawahi teman-teman, konsekuensinya lebih berat dibandingkan kamu lulus di semester ini. Pertama, kamu mengerjakannya sendiri dan minimal nilai yang kamu dapatkan juga B, tidak bisa A. Ingat ya, minimal untuk HER setinggi-tingginya dapat kamu peroleh adalah nilai B, bukan A. Berbeda jika kamu dapat lulus tepat waktu di mata kuliah reguler ini. Ya, nah nanti modal yang kamu harus siapkan juga lebih besar dibandingkan tugas yang sebenarnya bisa dikerjakan secara berkelompok ketika kamu lulus tepat waktu. Gitu ya. Jadi teman-teman, saya harapkan semangatnya, kemudian kerjasama dalam kelompoknya supaya tidak HER dan menyelesaikan dengan tepat waktu, lalu bekerjanya juga tidak asal-asalan, tapi semaksimal mungkin. Nah, nanti kita juga mengharapkan output dari setiap kelas berupa katalog, di mana nanti akan dikoordinasikan kepada ketua kelas masing-masing, seperti gambar di bawah ini. Katalog itu isinya kumpulan laporan hasil penelitian setiap kelompok untuk tugas UAS dan juga tugas UTS yang sifat individu. Dikonversikan ke dalam CD, lalu CD-nya diberikan bungkus seperti gambar yang sedang kita lihat bersama ini ya, dengan cover kuning, kemudian ada logo BSI-nya sendiri, dan ada rangkaian isinya. Di situ yang perlu kamu tulis karya mahasiswa kelas berapa, kemudian dosen mata kuliahnya siapa, kemudian ada tulisan program studi hubungan masyarakat, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sara Informatika, dan tahunnya 2021 untuk footer di bawahnya ya. Gitu. Silahkan dilihat di sini. Dan jangan lupa nanti ketua kelas juga bertanggung jawab dalam memberikan link Google Drive untuk presentasi yang dilakukan semua kelompok, karena semua kelompok nanti harus presentasi juga terkait hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dikonversikan ke link Google Drive. Nanti link Google Drive-nya diberikan kepada saya dan nanti saya akan teruskan serahkan kepada Kaprodi. Nah, selanjutnya mari kita bahas pertemuan pertama kita dengan pengertian riset. Jelas, karena di pertemuan pertama berarti saya harus mengedukasi teman-teman terlebih dahulu tentang riset itu apa sih Pak, gitu kan, supaya nanti kita ada kesamaan visi dan memisi dalam memandang tantangan 2 tugas ke depan tadi yang sudah saya sebutkan. Riset itu secara garis besar berasal dari bahasa Inggris, dari kata research, yang artinya apa sih? Kalau research itu untuk mencari tahu, untuk menyelidiki, to investigate gitu ya. Kemudian untuk mengamati sesuatu atas fenomena yang menjadi keresahan atau kegundahan kamu sebagai manusia. Dan mengapa kita harus melakukan riset? Ya karena pada dasarnya manusia itu mempunyai 4 naluri yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Pertama adalah naluri komunikasi, yang kedua adalah naluri ingin tahu, yang ketiga naluri sosial, dan yang keempat naluri bergaul gitu ya. Makanya jangan heran dan wajar ketika banyak kamu menemukan orang kok kepo banget ya sama kehidupan kita, atau kita sendiri yang kepo terhadap sesuatu. Karena itu wajar, kita diciptakan Tuhan dengan memiliki naluri ingin tahu. Nah, rasa naluri ingin tahu kita yang begitu tinggi menantang kita sebagai manusia yang katanya diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang sempurna untuk menemukan jawabannya. Nah, kegiatan proses menemukan jawaban atas keingintahuan kita itu yang disebut sebagai riset. Makanya usaha penyelidikan yang secara sistematis, usaha mencari tahu tentang fenomena tertentu yang menjadi keresahan kamu, itu disebut sebagai riset atau research ya. Kemudian, tujuan riset itu apa sih? Pertama, ya untuk menemukan jawaban dari rasa penasaran kamu tentunya. Gitu ya. Kemudian dan untuk membuktikan sesuatu, ini benar atau tidak, maka kita perlu diselidiki gitu ya. Benar nggak sih kalau dia itu misalnya bisa membuat hidroponik. Nah, bagaimana kamu
dapat membuktikan kebenarannya kalau kamu nggak mendatangi orang itu, berkenalan, dan benar-benar melihat dia sedang membuat hidroponik. Nah, kira-kira riset juga seperti itu. Ya, menemukan jawaban atas kegundahan kamu, kemudian memberikan solusi atas fenomena yang terjadi yang mungkin meresahkan masyarakat, dan lain sebagainya. Itu tujuan riset. Makanya Wimmer dan Dominic dalam Creantono sendiri menyatakan tujuan riset itu ada 5 teman-teman ya. Pertama adalah bersifat publik. Nah ingat ya, riset yang kita kaitkan sekarang adalah riset kajian ilmiah gitu ya. Maksudnya sifat publik di sini adalah dapat dipertanggungjawabkan dan transparansi kepada kepentingan publik gitu. Jadi riset yang diminta saya sekarang sebagai dosen pengampu kamu adalah riset yang berkaitan dengan kajian PR dan sifatnya publik gitu ya. Yang penting gitu, jangan meriset hal-hal yang tidak penting, yang hanya kamu anggap penting buat dirimu kamu sendiri. Contohnya, sebenarnya implikasi riset itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan. Contohnya gini, kamu suka sama si cewek itu gitu, akhirnya kamu berusaha untuk mendekatkan diri kepada teman-teman dekatnya dan bertanya kepada mereka apa saja hobinya, di mana rumahnya. Itu juga riset gitu, itu juga riset, itu analogi riset secara simple. Tapi untuk mata kuliah ini ya kamu nggak bisa ngumpulkan tugas riset seperti itu gitu ya, karena kan tidak bersifat publik, itu hanya berguna untuk kepentingan diri kamu sendiri, bukan kepentingan publik atau orang banyak atau kajian humas kita gitu ya kira-kira ya. Jadi bersifat publik dan terbuka terhadap koreksi dan verifikasi. Nah, yang kedua adalah objektif. Objektif itu adalah ketika kamu melaporkan hasil penelitian kamu sesuai dengan apa yang kamu tangkap dengan panca indera kamu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi, gitu ya, sesuai dengan proporsionalnya hasil penelitian kamu yang kamu lakukan, sesuai dengan tangkapan panca indera kamu. Itu disebut dengan objektif. Dan juga tidak memihak kepada salah satu kubu. Misalnya kamu membahas suatu fenomena kontroversi antara kubu A dan kubu B gitu contohnya. Maka sifatnya objektif. Nah, yang ketiga, empirical. Nah, kajian riset yang sedang kita bahas sekarang harus empirical, yang artinya dapat dibuktikan kebenarannya. Itulah keberlanjutan riset. Ketika periset pertama menemukan hasil A, bagaimana periset B yang lebih muda dengan tahun yang lebih baru meriset hal yang sama? Apakah hasilnya sama dengan hasil yang A atau ada kebaruan di situ? Nah, makanya disebut sebagai empirical. Berarti dapat dibuktikan kebenarannya. Dan riset yang kamu lakukan juga harus dapat mempunyai alasan yang dapat diterima logika orang banyak atau masuk akal. Itu disebut dengan empirical gitu ya teman-teman. Dan yang keempat adalah sistematik dan kumulatif. Yang maksudnya di sini kamu mengerjakan riset dengan tahapan-tahapan tertentu atau proses tertentu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung hasilnya aja. Harus dijelaskan dulu pendahuluannya seperti apa, terus isinya seperti apa, metodologinya seperti apa, baru kamu bisa melakukan hasil penelitian dan pembahasan dan menyimpulkan serta memberikan saran kepada objek yang kamu riset. Itu disebut dengan sistematik. Jadi melakukan proses penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah dengan fase dan tahapan tertentu yang sifatnya nanti kumulatif, yang dapat membuat kamu memberikan saran di akhir penelitian nanti. Nah, yang kelima, prediktif gitu ya. Fenomena yang kamu sedang teliti atau kamu sedang riset sekarang ini dapat diprediksi gitu ya, diprediksi ke depan, bagaimana mengantisipasinya supaya misalnya tidak terjadi lagi kekurangan dalam implementasinya atau bahkan lebih baik ke depannya. Entah itu memprediksi fenomena atau strategi komunikasi organisasi di perusahaan tertentu, memprediksi perilaku, dan memberikan solusi dari fenomena yang kamu temukan. Itu disebut dengan prediktif. Jadi hakikat riset yang sedang kita bahas sekarang adalah metode ilmiah yang mengungkapkan realitas atau kenyataan dalam mencari kebenaran secara objektif, empiris, sistematis, dan terorganisir. Nah, manfaat riset sendiri apa? Sebenarnya banyak, tapi kalau dilihat dari secara garis besar, menurut Kriantono ada 4 manfaat. Pertama adalah manfaat teoritis atau akademis, yang maksudnya apa? Jadi riset yang kamu lakukan harus memberikan kontribusi pembangunan ilmu pengetahuan kajian PR secara khusus, karena kita anak-anak public relations gitu ya. Jadi harus memberikan kontribusi
pembangunan ilmu pengetahuan kita. Berarti kita nggak boleh meneliti di luar kajian PR, yaitu tadi berarti berhubungan dengan publik internal dan publik eksternal. Kalau kita ngomong publik internal, apa aja sih yang dapat diteliti? Bisa aja kita ngomong tentang employee relations, kemudian manager relations di sana. Kemudian kalau ngomongin public eksternal, apa aja yang bisa kita teliti? Banyak sekali. Ada customer relations, ada government relations, kemudian ada media relations dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis di sini adalah ketika riset kamu dapat memberikan kontribusi kepada organisasi yang sedang kamu riset atau pihak yang sedang kamu observasi. Contoh, kamu sedang meneliti atau meriset tentang strategi humas Polres Metro Depok. Nah, riset yang kamu lakukan diharapkan dapat memberikan saran yang membangun dan kritik membangun dari humas Polres Depok itu sendiri. Itu ya disebut dengan manfaat praktis. Jadi apa sih manfaat yang dapat kamu berikan kepada organisasi yang sedang kamu riset jika kita berbicara tentang kajian riset dalam konteks PR di komunikasi organisasi. Nah, yang ketiga adalah manfaat sosial. Itu bagaimana hasil riset kamu dapat membantu untuk mengubah struktur sosial atau memperbaiki keadaan sosial atau memberikan signifikansi kepada perubahan sosial. Gitu ya. Contohnya CSR dari perusahaan tertentu setelah kamu teliti dapat misal memperbaiki kesejahteraan misalnya kalangan desa X dalam pembangunan misalnya MCK gratis atau pemberian beasiswa gratis atau pembangunan misalnya pembangunan satelit internet gratis di desa X, Y, dan Z. Nah, itu juga memberikan manfaat sosial. Jadi manfaat sosial yang dimaksud ini adalah bagaimana fenomena yang sedang kamu teliti atau sedang kamu observasi atau sedang kamu amati memberikan pengaruh besar terhadap perubahan sosial atau struktur sosial. Nah, yang keempat, manfaat metodologis. Kalau ngomong manfaat metodologis ini berarti ini dilakukan biasanya oleh periset atau peneliti atau cendekiawan di tahap yang lebih tinggi gitu ya. Kalau kita sudah mengetahui di perguruan tinggi itu ada 3 level, S1 berarti skripsi, S2 tesis, dan S3 disertasi. Maka biasanya para peneliti atau periset di level S3 ini dituntut meneliti fenomena-fenomena yang memberikan manfaat metodologis, yaitu mematahkan teori yang lama dan memunculkan teori yang baru, atau menguji teori yang lama, kemudian memunculkan teori yang baru beserta dengan perbaikan metode di masa depan. Itu disebut dengan manfaat metodologi. Ya, jadi secara garis besar ada 4 manfaat dari riset, ada manfaat akademis, yang kedua manfaat praktis, yang ketiga manfaat sosial, dan yang keempat manfaat metodologis. Nah, kira-kira ini adalah siklus dari kegiatan riset yang dapat kamu lakukan. Tahap pertama yang dapat kamu lakukan adalah perekaman secara rutin dan pengumpulan fakta-fakta untuk perencanaan kegiatan. Contoh, kamu melihat kok BSI dari tahun ke tahun mahasiswanya banyak terus ya di atas 10.000. Gimana sih kinerja humas dalam mempromosikan BSI ke publik eksternal? Nah, itu udah jadi pertanyaan gitu ya. Kamu udah melihat fenomenanya, ada kampusnya, ada organisasinya. Nah, sekarang tahap keduanya, kita ke kanan, ada memformula hipotesis, menguji, dan revisi. Nah, kamu kumpulin dulu tuh teori-teori tentang misalnya tadi marketing itu apa, public relations itu apa gitu ya. Kemudian humas pendidikan kayak gimana. Nah, setelah dikumpulkan kerangka teorinya, baru kamu berusaha untuk datang ke BSI, ketuk-ketuk pintu, minta izin untuk mendapatkan sumber data primer dan sekunder. Berarti kamu tanya tuh, siapa sih humas BSI di sini yang dapat saya wawancara terkait strateginya dalam mempromosikan BSI dan lain sebagainya. Baru setelah data primer dan data sekunder sudah diamati, kamu analisis, dimonitoring, setelah itu baru kamu bisa memberikan evaluasi. Apa saja yang sudah dilakukan BSI dan apa yang belum dilaksanakan. Serta kamu dapat memberikan saran kepada BSI di masa depan supaya terus mendapatkan mahasiswa yang banyak gitu. Itu contohnya ya. Nah, ruang lingkup riset humas sendiri itu terdiri dari atas 5, yaitu pertama, jelas harus ada objek yang jelas yang harus kamu angkat. Dalam konteks ini berarti organisasi apa yang perlu kamu angkat sebagai objek penelitian. Teori-teorinya, kamu kumpulkan dulu pengertian humas itu dari pakar X apa, kemudian
pengertian dari kajian yang kamu angkat itu apa gitu, jurnal-jurnal yang harus kamu siapkan di sini, metodologinya, bagaimana metodologi yang kamu tempuh dalam menyelesaikan penelitian ini, kualitatif atau kuantitatif kah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian kritik gitu, apa sih kritik yang sedang kamu bangun dalam menulis laporan ini. Nih CSR-nya si organisasi X kurang bagus nih, ternyata implementasinya tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat, cuma hanya sebagian masyarakat aja. Nah itu contohnya ya. Nah itulah yang perlu kamu kritik dan harus kamu observasi, temukan kebenarannya. Nah yang kelima adalah kepada kajian aplikasi, yaitu kajian-kajian ilmiah dan teoritis tadi dapat diaplikasikan dalam praktek-praktek kehidupan. Gitu teman-teman. Demikian penjelasan pertemuan pertama kita tentang pengertian riset. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kamu bahas dan share di WhatsApp group ataupun Japri saya. Nanti saya akan berikan contohnya juga bagaimana UTS dan UAS yang perlu kamu lakukan dari senior-senior kamu yang sudah dikumpulkan kemarin ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.